Apa sih manfaat menggunakan SEO? Jadi sebenarnya SEO itu ada banyak sekali manfaatnya, baik dalam digital marketing, kemudian dalam dunia internet juga sangat banyak. Tapi untuk kali ini kita akan fokus ke dunia bisnis secara online. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang baru saja memulai bisnis rumahan, UMKM, sangat-sangat bisa untuk menerapkan SEO ini untuk berjualan secara online. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan traffic ke website kita. Jadi jualan online, semakin banyak traffic, akan semakin banyak peluang conversion yang akan terjadi pada produk kita. Jadi ada dua hal yang penting saat kita memiliki website, yaitu yang pertama adalah traffic, kemudian conversion. Traffic adalah momen ketika pengguna internet mengunjungi website kita, melihat-lihat, membaca informasi, kemudian dia mencari sesuatu yang ada di website kita. Itu akan masuk jadi traffic. Kemudian ada conversion. Conversion itu ketika mereka tidak hanya melihat, tidak hanya membaca, tapi juga mereka membeli. Jadi ketika website teman-teman udah informasinya udah lengkap, udah komplit, kemudian topiknya udah spesifik, misalnya jual baju lebaran. Di situ teman-teman menyediakan artikel seputar tips memilih baju lebaran, kemudian tren baju lebaran yang sedang booming di tahun 2002. Itu nanti akan berpeluang meningkatkan conversion atau transaksi di website teman-teman. Itu yang pertama, meningkatkan traffic. Kemudian adalah brand awareness. Jadi semakin website teman-teman banyak dikunjungi, ketika website teman-teman sudah memiliki traffic yang banyak, Google secara bertahap akan memindahkan atau menampilkan website teman-teman di halaman pertamanya. Jadi ketika ada misalnya teman kita mau belanja baju lebaran, tapi dia mau iseng-iseng cari dulu di Google baju lebaran, klik, terus di situ ada website teman-teman yang nongol yang tampil di halaman pertama. Saat website teman-teman sudah tampil di halaman pertama, itu artinya sudah banyak traffic yang masuk ke website yang teman-teman, seperti itu. Jadi ini sangat penting, semakin banyak orang yang mengunjungi website-nya teman-teman, otomatis brand atau produk dari jualan atau dagangan teman-teman itu akan lebih banyak dikenali oleh user. Contohnya begini, saat kita bicara soal brand awareness, kalau teman-teman sadari ya, kalau kita beli air mineral di luar, air kemasan, banyak yang tidak sadar yang menyebutkan merek Aqua misalnya, saya sebut merek, beli Aqua, padahal yang dimaksud adalah air mineral. Apapun mereknya yang disebut Aqua, itu yang disebut brand awareness, berarti brandnya itu sudah melekat ke masyarakat, ke user kita, gitu. Kemudian ada perluas konsumen. Dengan SEO, teman-teman bisa memperluas konsumen, tidak hanya ke tetangga kanan kiri, tidak hanya ke tetangga kantor, tidak hanya ke teman kantor, teman sekolah, teman kampus, tapi juga sampai ke internasional, karena saat kita menggunakan SEO itu cakupannya sudah ke mancanegara. Dimanapun orang itu berada, selagi ada internet, mereka bisa mengakses websitenya teman-teman. Itu adalah salah satu keunggulan menerapkan SEO menggunakan website, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah target spesifik. Jadi di SEO, Search Engine Optimization, hal yang pertama yang kita utamakan adalah keyword atau kata kunci. Jadi kata kunci seperti yang saya sebutkan tadi, baju lebaran. Baju lebaran itu adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah semua kata yang dimasukkan user, pengguna internet, saat mencari informasi di Google. Itu adalah keyword, kata kunci. Dengan memiliki kata kunci yang benar-benar spesifik, jualan teman-teman akan sangat berpotensi untuk mendatangkan banyak traffic yang kemudian bukan tidak mungkin akan berubah jadi conversion. Jadi tidak hanya traffic tapi juga conversion atau transaksi di website teman-teman. Dan target spesifik ini juga teman-teman bisa langsung menyasar target pasar yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti baju lebaran, berarti teman-teman menargetkan orang-orang yang ingin
berbelanja baju lebaran. Tidak hanya itu, lebih spesifik lagi kalau misalnya teman-teman mau menargetkan target pasarnya adalah misalnya di daerah Jabodetabek, itu sangat bisa dengan SEO. Jadi nanti kita akan bahas seperti apa SEO bisa langsung menyasar ke region atau daerah-daerah tertentu yang bisa kita jadikan target dagangan kita, seperti itu. Setelah itu adalah peluang untung lebih besar. Kenapa peluang untung lebih besar? Jawabannya adalah karena saat ini sebagian besar masyarakat sudah beralih dari belanja konvensional ke belanja online. Jadi ada sebuah riset tahun 2021 spesifik tentang Ramadan. Jadi sekitar 73% masyarakat Indonesia itu lebih memilih berbelanja online ketimbang berbelanja offline. Nah, ini saat teman-teman sudah bisa mengaplikasikan SEO ke dalam website toko online teman-teman, berarti bukan tidak mungkin teman-teman akan mendapatkan untung yang lebih besar dari conversion atau transaksi yang terjadi di website teman-teman. Manfaat selanjutnya adalah hemat biaya promosi. Jelas, karena dengan teman-teman punya website, teman-teman sudah bisa promosi di situ, secara gratis mungkin. Jadi memang ada dua tipe, ada SEO, ada SEM, Search Engine Optimization, dan yang satunya Search Engine Marketing. Teman-teman bisa pilih, kalau pakai SEO itu gratis, bisa gratis, tidak bayar untuk promosi, tapi membutuhkan proses yang tidak sebentar, tidak seminggu, tidak 2 minggu, mungkin sampai berbulan-bulan, baru Google bisa menampilkan informasi tentang website atau online kita ke halaman pertama. Sedangkan kalau pakai Search Engine Marketing, SEM, itu hasilnya memang bisa instan, tapi teman-teman harus mengeluarkan uang yang banyak. Nah, di sini SEO berperan untuk membantu para pelaku bisnis, terutama yang masih pemula, untuk mempromosikan bisnisnya secara cuma-cuma gitu. Strateginya apa? Strateginya adalah dengan keyword. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci seperti apa sih kita mencari keyword yang banyak dicari oleh orang-orang di Indonesia, seperti itu. Kemudian promosi 24 jam. Jelas, karena saat kita berjualan secara online, toko kita buka 24 jam. Beda dengan toko fisik yang mungkin buka jam 7 pagi, tutup jam 10 malam. Gitu. Dengan berjualan online, toko kita buka 24 jam, jadi calon customer kita, potential customers, bisa belanja tengah malam pun saat teman-teman sedang tidur, itu sangat-sangat bisa dilakukan. Kemudian bersaing dengan perusahaan besar. Ini yang salah satu manfaat SEO yang sekarang sedang banyak dikejar gitu. Saya coba contohkan tidak secara general ya, tidak untuk bisnis. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin waktu kuliah dulu, waktu sekolah dulu, saat teman-teman mencari satu kata kunci atau definisi dari suatu istilah di Google, itu yang muncul pertama kali adalah website Wikipedia. Misalnya kita mau mencari istilah yang sulit, kita klik di Google, yang muncul di halaman pertama, di paling atas itu adalah Wikipedia. Tapi dengan semakin banyaknya entitas atau perusahaan yang sudah menerapkan SEO, satu website yang muncul di halaman pertama yang teratas itu bisa saja sudah bukan Wikipedia. Wikipedia sudah tergeser ke entah itu di halaman kedua, di halaman ketiga, seperti itu. Itu salah satu manfaat menggunakan SEO. Termasuk kalau kita tarik dalam dunia bisnis, tidak hanya brand-brand besar yang akan menampilkan website-nya di halaman pertama Google, tapi jika teman-teman bisa benar-benar tepat menjalankan strategi SEO, bukan tidak mungkin website teman-teman yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan, itu bisa langsung masuk ke halaman pertama pencarian Google, seperti itu. Nah, apa berkelanjutan? Karena SEO mengharuskan teman-teman untuk mencari strategi agar bisnis toko online, website toko online teman-teman tetap berada di halaman pertama Google. Nah, ini juga akan menjadi investasi jangka panjang. Semakin teman-teman aktif, semakin teman-teman bisa mengevaluasi strategi yang diterapkan dalam SEO, peluang untuk website teman-teman website toko online teman-teman tetap stay di halaman pertama Google itu akan semakin tinggi gitu.
Jadi kalau nih misalnya minggu ini website online teman-teman masih ada di halaman ketiga pencarian Google, teman-teman bisa terus melakukan evaluasi strategi, menentukan strategi apa yang akan diteruskan agar website itu bisa langsung atau bisa secara bertahap masuk atau naik ke halaman pertama Google. Nanti kita sebenarnya masih ada banyak, cuman saya ringkas untuk spesifik yang manfaatnya untuk bisnis. Setelah itu adalah platform dan tools yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan SEO. Yang pertama adalah website. Seperti yang saya bilang tadi, saat teman-teman ingin mengaplikasikan SEO, sudah pasti teman-teman harus punya website. Entah itu website yang berbayar atau website yang gratis, misalnya blog gratis kan ada banyak. Itu bisa dijadikan untuk promosi online dengan SEO. Nah, untuk website sendiri ada banyak pilihannya. Ada WordPress, ada Wix, ada Squarespace, ada Joomla, dan masih ada banyak lagi. Teman-teman bisa explore mana website atau yang kita menyebutnya CMS ya, Content Management System, di mana konten-konten itu akan dimasukkan lewat situ. Teman-teman bisa pakai WordPress adalah salah satu CMS atau website yang sekitar 65% digunakan untuk mempublish website online. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa website lainnya. Setelah itu adalah keyword research tool. Nah, ini salah satu part atau tools yang sangat penting saat kita melakukan SEO, yaitu adalah keyword research. Keyword research kita pakai toolsnya juga ada banyak. Ada Ahrefs, kemudian SEMrush, ada Google Trends, ada Moz, ada Ubersuggest. Kelima ini sebenarnya masih ada banyak, cuman yang paling populer digunakan untuk keyword research adalah 5 ini. Jadi di keyword research, di tools untuk keyword research ini, teman-teman bisa mencari keyword mana yang volumenya tinggi, yang banyak dicari oleh masyarakat. Nanti saya akan contohkan pemakaian pengaplikasian dari Google Trends saat kita bisa langsung nargetin ke daerah-daerah tertentu, seperti yang saya bilang tadi. Nah, di keyword research tools ini semuanya ada versi gratisnya dan ada versi berbayarnya. Versi gratis beberapa dari tools itu sudah sangat membantu, tapi beberapa juga membutuhkan fitur berbayar, fitur premium agar kita bisa lebih detail dalam melakukan keyword research tools. Seperti itu. Next-nya adalah supporting tools. Supporting tools ini bisa wajib, bisa sebagai pilihan saja. Ada Yoast, kemudian Google Search Console, dan Google Analytics. Yoast SEO itu adalah sebuah plugin yang akan kita pasang di website, di WordPress biasanya. Yoast akan memberitahu kita apakah konten kita sudah SEO friendly atau belum. Apakah keywordnya udah benar, kemudian apakah keywordnya udah cukup atau belum disebutkan dalam suatu website. Terus kemudian bagaimana dengan judulnya, apakah sudah disebut SEO friendly atau belum, kemudian metadesknya, kemudian image-nya, gambarnya, videonya, apakah sudah SEO friendly atau belum, itu biasanya pakai Yoast. Yoast ini fiturnya juga gratis, ada yang berbayar juga, tapi dengan fitur yang gratis teman-teman udah bisa menikmati banyak fitur untuk support SEO di WordPress. Kemudian Google Search Console. Google Search Console adalah tools yang bisa digunakan untuk memastikan apakah website kita sudah terindeks oleh Google. Jadi balik lagi ke penjelasan saya yang pertama, di proses cara kerja SEO, indexing adalah ketika Google menyimpan informasi dari website teman-teman. Nah, dengan Google Search Console ini, teman-teman bisa melihat apakah website teman-teman itu sudah terindeks di Google atau belum. Nah, kalau misalnya belum, berarti perlu ada penyesuaian lagi dari segi SEO-nya, seperti itu. Yang terakhir adalah Google Analytics. Google Analytics adalah tools yang bisa membantu kita untuk melihat seberapa banyak orang yang sudah mengunjungi toko online kita, website toko online kita, dan melihat seberapa besar konversi yang telah terjadi, transaksi yang sudah terjadi di website kita.
Nah, dari pakai tools Google Analytics, biasanya kita akan melakukan evaluasi, apakah traffic-nya udah tinggi, konversinya udah tinggi, kemudian strateginya apa yang akan kita lanjutkan di bulan ke depan misalnya untuk aplikasi SEO seperti itu.